Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hora Salman Husna. Sini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi dalam organisasi. Nah, kenapa sih komunikasi itu penting? Ya, komunikasi penting karena jika tidak ada suatu komunikasi di dalam organisasi, maka tidak akan menghasilkan tujuan bersama. Karena komunikasi adalah suatu uh, argumen, suatu pendapat, suatu tolak ukur pemimpin dengan anggotanya untuk membicarakan hal tentang tujuan bersama di dalam organisasi tersebut. Lalu di sini ada poin pembahasan yang saya akan bahas. Yang pertama ada pengertian komunikasi organisasi, yang kedua teori komunikasi organisasi, yang ketiga jenis-jenis komunikasi, yang keempat manfaat komunikasi organisasi. Di sini ada pengertian komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi merupakan sebuah proses yang terjadi dalam suatu organisasi berupa penyampaian, penerimaan, serta pertukaran informasi dan pesan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah ditetapkan oleh anggota serta pimpinan organisasi. Di sini ada 6 teori komunikasi organisasi. Yang pertama ada teori struktural klasik, yang dimana teori ini menjelaskan bahwa organisasi digambarkan sebagai sebuah lembaga yang sentral akan tugas-tugasnya serta memberikan petunjuk mekanis strukturalnya yang bersifat kaku, monoton, dan tanpa inovatif. Lalu yang kedua ada teori neoklasik, yaitu mengacu pada pentingnya kronologis serta sosial karyawan seorang individu atau kelompok. Di sini ada yang ketiga ada teori sistem sosial, di mana teori satu ini menyatakan bahwa hubungan antara manusia memungkinkan suatu organisasi dapat bertahan lebih lama daripada orang-orang yang ada di dalamnya. Lalu yang keempat ada teori public relation. Teori ini menyatakan upaya yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan secara menyeluruh oleh suatu organisasi dilakukan untuk menciptakan serta memelihara niat baik untuk saling mengerti antara organisasi dan halayak-nya. Lalu di sini yang kelima ada teori fusi, di mana teori fusi berkaitan dengan kepuasan minat manusia yang berbeda-beda dalam suatu birokrasi maupun organisasi. Lalu ada yang terakhir ada teori peniti penyambung, di mana menurut Likert, proses berkelompok dinilai penting karena suatu organisasi perlu seseorang penyedia atau penyambung pada setiap anggota kelompok yang tidak dapat sendiri atau dapat bersifat efektif. Di sini ada jenis-jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi internal. Apa itu komunikasi internal? Komunikasi internal adalah komunikasi yang berada di dalam suatu organisasi. Dan sebaliknya, untuk komunikasi eksternal ini, komunikasi yang dilakukan di luar organisasi. Seperti itu. Lalu yang terakhir ada manfaat komunikasi, di mana manfaat komunikasi yang pertama adalah memperkuat hubungan. Memperkuat hubungan di sini maksudnya adalah memperkuat hubungan antara suatu anggota dengan seorang pemimpin. Lalu yang kedua ada meningkatkan kinerja, di mana komunikasi dapat meningkatkan kinerja anggota-anggota yang diberikan motivasi oleh pemimpin kepada anggotanya agar mereka semangat bekerja. Lalu yang ketiga ada memudahkan koordinasi, di mana maksud memudahkan koordinasi adalah seorang pemimpin jika adanya komunikasi maka sangat mudah untuk berkoordinasi dengan para anggotanya. Lalu yang keempat mempermudah mencapai tujuan. Dengan komunikasi tujuan akan tercapai karena adanya suatu komunikasi terhadap anggota dengan pemimpin. Lalu yang kelima ada memudahkan pemecahan masalah, di mana komunikasi ini dapat memudahkan pemecahan masalah karena anggota dengan pemimpin bisa memberikan pendapat satu sama lain. Lalu yang keenam memudahkan pengambilan keputusan, di mana komunikasi juga sangat penting dan sangat penting untuk pengambilan keputusan suatu organisasi, karena jika tidak ada komunikasi, pengambilan keputusan itu tidak akan bisa dilakukan. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.